Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz di kelas 4. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pelajaran Thaqafah ya. Bersama Ustadz Yasin. Alhamdulillah. Nah, kita akan belajar di modul ini. Silakan disiapkan modulnya ya. Alhamdulillah semuanya sudah punya insya Allah ya. Baik anak-anak Ustadz. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Alhamdulillah. Anak Ustaz, mudah-mudahan sehat semua ya kabarnya ya. Yang sedang sakit, baik itu ayah atau bunda, abi, umi, ataupun misalkan keluarga, mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Allah segera berikan kesembuhan. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang beriman kepada Allah ya, tentang apakah Allah itu ada, kemudian bagaimana cara membuktikan Allah itu ada, kemudian selanjutnya Allah itu Maha Pengatur gitu ya. Bagaimana kemudian kita membuktikan pengaturan Allah di dunia ini ya, kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas di bab 2 ya, halaman 5. Silakan dibuka halaman 5. Kita akan membahas beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah lainnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Nah, Al-Quran itu merupakan kitab sucinya umat Islam ya, kaum muslimin. Dan juga mukjizat ya, mukjizat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ya. Dan ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, Ustadz, kalau kita berbicara tentang mukjizat, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa ya, bahkan kalau misalkan antum bilangnya mungkin ajaib ya. Kalau misalkan Nabi Musa punya mukjizat, yang pertama berkaitan dengan membelah lautan ya. Membelah lautan dengan tongkatnya, mengubah tongkatnya menjadi ular yang besar. Kemudian selanjutnya itu Nabi Musa juga memiliki kitab yang juga mukjizat ya, yakni petunjuk bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Musa pada waktu itu. Nah, kemudian kitab itu adalah kitab Taurat ya. Nah, Nabi Muhammad SAW pun Allah berikan mukjizat. Nah, dengan mukjizat ini ya, kalau misalkan manusia mengikuti petunjuk ini ya, maka insya Allah tidak akan tersesat ya, sebagaimana dalam apa namanya hadis ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabi ya. Dan jadi sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kamu dua perkara. Jadi Rasul itu telah meninggalkan warisan kepada kita, yang ini dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu sekalian ya tidak akan tersesat. Nah, apa itu? Ya ini kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kayak gitu. Ini juga mukjizat karena ketika kita mengikuti kitab ini, uh, apa, kita tidak akan tersesat ya. Kita akan menemui jalan menuju surga karena kitab ini berisi pertama, Al-Quran itu adalah kabar gembira ya, bagi seorang muslim. Bagaimana Al-Quran itu nanti mengabarkan kita tentang petunjuk surga ya, tentang kabar gembira, tentang apa lagi di surga itu ada apa, surga itu banyak tingkatannya. Kemudian Allah juga apa, memberikan perumpamaan-perumpamaan, ada sungai dan sebagainya. Kemudian ada buah-buahan surga, banyak sekali kenikmatan ya. Bahkan di salah satu hadis ada pohon ya, yang pohon itu kemudian
akan memberikan mainan-mainan ya kepada manusia ya. Mainan ketika manusia itu hidup di dunia. Kemudian pohon itu akan memberikan mainan itu kepada manusia yang berhasil sampai pada surga ya. Kemudian selanjutnya Al-Qur'an juga memberikan peringatan mana yang haram ya, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Kayak gitu. Nah, kita sebagai manusia harus mengikuti sesuai dengan petunjuk itu. Kalau yang haram kita tinggalkan, kalau misalkan yang wajib kita kerjakan, ya. Nah, seperti itu. Teman-teman Ustadz ya. Nah, gini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan mukjizat yakni Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini bukan hanya sebagai petunjuk, tapi kalau misalkan pada waktu itu orang-orang Arab itu mendengarkan Al-Qur'an, maka orang-orang Arab ya yang berbicara bahasa Arab akan takjub. Takjub ya. Dengan bahasa Al-Qur'an. Bahasanya itu begitu indah gitu katanya ya. Nah, di sini bahkan ya, nah Al-Qur'an itu karena bahasanya indah sehingga disebut sebagai karya sastra tertinggi ya. Ini pada waktu itu di Mekah banyak orang-orang penyair. Nah, bukan penyair ya, penyair. Penyair itu biasanya membuat kata-kata puisi kayak gitu dan mereka itu sangat suka ya terhadap puisi ya, terhadap karya sastra, kata-kata yang indah. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengalahkan para ahli sastra jahiliyah di Mekah ya. Sebagaimana dulu tongkatnya Nabi Musa itu bisa mengalahkan seluruh penyihirnya Firaun. Bahkan ada yang sampai beriman penyihirnya Firaun ya. Kayak gitu. Nah, sama seperti ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan mukjizat Al-Qur'an. Jadi seluruh karya sastra orang Arab, ya, puisi-puisinya orang Arab itu kalah oleh bahasanya Al-Qur'an. Wah, masya Allah. Bahkan Al-Quran itu sebetulnya tidak ditolak oleh orang-orang kafir karena bahasanya yang indah. Jadi gini ya, nah di sini kita disuguhkan cerita ya bahwasanya pada saat kaum kafir itu memusuhi Rasulullah Muhammad SAW karena membawa Islam ya, karena membawa Al-Quran dan menyebarkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Tapi setiap malam ya di sini diam-diam 3 pemimpin kafir Quraisy yakni Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syarik mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Kayak gitu. Jadi diam-diam ya. Pada suatu malam mereka datang itu seorang-seorang tuh. Jadi nggak janjian. Jadi Abu Jahal datang, kemudian Abu Sufyan datang, kemudian Al-Akhnas bin Syarik datang. Kemudian selanjutnya mereka tuh mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran ya tengah malam. Tapi setelah itu mereka kemudian bertemu satu sama lain. Hah, kok ada antum sih? Loh kok ada antum? Kok ada antum? Wah, jangan-jangan antum mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW membaca Quran ya. Kemudian mereka semua itu berjanji untuk tidak datang lagi ke Rasul pada waktu itu berjanji besok nggak boleh datang ya. Awas, kalian nggak boleh datang. Tapi teman-teman ya, ini luar biasanya. Mereka itu seakan-akan rindu. Padahal mereka kafir dan sangat memusuhi dakwah Rasulullah. Rindu bacaan Al-Quran, akhirnya datang lagi menemui Rasul. Bukan menemui ya, menguping ya. Jadi diam-diam mereka mendengarkan Rasulullah SAW membacakan Al-Quran. Masya Allah. Kemudian bertemu lagi, itu sampai 3 kali diceritakan ya. Mereka berjanji untuk tidak datang lagi. Nah, tapi ternyata datang lagi sehingga akhirnya tidak datang lagi. Masya Allah.
Kayak gitu ya. Eh, nah itu teman-teman ya, luar biasanya tuh, wah indah sekali bahasa Al-Quran. Itu menurut orang-orang Arab pada waktu itu. Hanya saja mereka itu menolak Al-Quran bukan karena mereka itu tidak suka dengan Al-Quran, tapi mereka itu sangat sombong sehingga menolak kebenaran dari Al-Quran. Ya mudah-mudahan kita semua ya di kelas 4 ini khususnya menjadi orang-orang yang bukan memusuhi Al-Quran, ya naudzubillah, tapi mengemban Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan juga berjuang, ya, berjuang agar Al-Quran ini diterapkan dalam kehidupan manusia, ya, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan Islam sebagaimana para sahabat dahulu menggunakan Islam sebagai aturan kehidupannya, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ya, bahkan sampai membangun sebuah peradaban, ya. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz doakan mudah-mudahan kalian juga menjadi para ulama ya, ahlul Quran, insya Allah. Demikian yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa terus bersemangat belajar safafah Islamnya ya. Nah, kita berdoa, jika berdoa doaan Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.